Kita sekarang masih ada di depan dari Masjid Ashabul Kahfi di di Jordan. yang dibangun oleh Raja Abdullah yang kedua. Semoga Allah Alhamdulillah. senantiasa menjaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrol lagi tentang salah seorang sahabiyah, masih sahabiyah yang luar biasa juga dalam perjuangan, dalam dakwahnya. Peran-peran beliau ketika menjadi seorang istri, kemudian juga seorang yang support gitu ya buat para pejuang-pejuang. Yang ini unik sekali Tat, karena suami-suami dari beliau ini akhirnya kemudian Semuanya syahid. gugur menjadi syuhada. Barakallahu fihi. Masya Allah. Masya Allah. Beliau adalah Atikah binti Zaid. Ya. Radhiyallahu anha. Sayyidah Atikah binti Zaid bin Amir bin Nufail. Dari namanya kita tahu beliau adalah putra dari Zaid bin Amir bin Nufail. Zaid bin Amir bin Nufail ini adalah paman dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Zaid bin Amir bin Nufail dikenal di masa jahiliyah sebagai seorang Hanafiyah. Seorang yang Hanifiyah, maaf. Hanif, ya? Seorang yang Hanif karena dia tidak pernah mau sujud kepada berhala, tidak pernah mau memakan daging yang dipersembahkan untuk berhala, dan beliau senantiasa bertanya kepada orang-orang, jika alam semesta raya ini dengan begitu teraturnya, mana mungkin dia diatur oleh banyak Tuhan-Tuhan. Pasti dia hanya diatur oleh satu orang sesembahan yang berhak diibadahi. Jadi ini beliau mempertahankan ajaran Hanifiyah dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah kota Mekah yang saat itu ya hampir semua penduduknya menyembah berhala, begitu ya. Jadi ada sebagian ulama yang menggolongkan beliau termasuk Hanifiyah, dan beliau disamakan atau dimasukkan dalam kategori yang sama dengan Waraqah bin Naufal, yang juga seorang yang meskipun menganut agama Nasrani tetapi Nasrani Hanifiyah, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi hatinya beliau itu Zaid bin Amr tadi ya. Zaid bin Amir bin Nufail, Zaid bin ya. Amir itu hatinya lurus dan senantiasa berusaha mencari kebenaran. Betul, walaupun dari beliau belum menemukan. belum sampai karena beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu. Dia meninggal terlebih dahulu sebelum datangnya risalah. Maka beliau dalam masa fatrah dan insya Allah akan menjadi seorang yang min ahlil jannah karena imannya Hanifiyah sejak semula. Jadi beliau seolah-olah beriman bahkan sebelum risalah, sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beliau ini Zaid bin Amir bin Nufail kita mengenal ada dua orang anak beliau. Yang satu Sa'id bin Zaid yang menikahi adik Sayyidina Umar namanya Fatimah binti Al-Khattab, dan termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Beriman pada mula-mula, bahkan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah dengan wasilah mereka di rumahnya pada saat itu. Kemudian tentu juga adalah Atikah ini. Jadi pada awalnya yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Sa'id bin Zaid, yang kemudian diikuti oleh istrinya Fatimah binti Al-Khattab. Ketika mereka kemudian berislam, maka Rasulullah mengirimkan guru ya Al-Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu untuk mentarbiyah mereka di rumahnya. Jadi karena tidak mungkin Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini hadir ke majelisnya Rasulullah SAW karena keluarganya yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah, maka mereka ditarbiyah di rumahnya, dikirimkan oleh Nabi seorang muallim yaitu Khabbab ibnul Arad. Nah, seperti yang kita ketahui kemudian pada suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada seorang sahabat yang menyembunyikan keislamannya mengetahui Umar mau menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam, maka kemudian bertanya, mau kemana hai Umar? Aku hendak membunuh Muhammad, karena Muhammad inilah maka bangsa kita berpecah belah. Kota Mekah ini menjadi bertikai, satu keluarga satu sama lain saling menyingkirkan gitu ya, anak kepada bapaknya, kemudian saudara dengan saudaranya, ini saling bermusuhan, itu gara-gara Muhammad. Jadi di sini kita mengetahui motifnya Umar bin Khattab memusuhi Rasulullah SAW itu berbeda dengan motifnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Kalau Abu Jahal dan kawan-kawan karena kedengkian, karena tidak ingin keberhalaan pergi, karena mereka memiliki kepentingan atas adanya penyembahan berhala, sedangkan Umar ini hanya memperhatikan dampak sosiologis dari dakwah Rasulullah, yaitu terjadinya perpecahan. Itu keprihatinannya Umar. Jadi Umar berpikir kalau Muhammad dibunuh, maka kota Mekah ini masalahnya selesai. Kembali bersatu lagi. Jadi ketika sahabat yang menyembunyikan keislaman ini ketemu Umar, dia langsung mengatakan, kemana ya Umar? Mau membunuh Muhammad. Jadi jujur ditanya itu apa mau tujuannya. Wah, kenapa kamu jauh-jauh ngurusin Muhammad? Padahal
adikmu, ya ini Fatimah binti Khattab bersama suaminya Said bin Zaid juga sudah masuk Islam. Apa kamu nanti nggak takut jadi bahan tertawaan ketika kamu jauh-jauh ngurusi Muhammad sementara kamu tidak bisa mengurusi keluargamu? Wah, mendengar itu Umar langsung berbalik berbalik. Ini sahabat ini motifnya untuk melindungi Rasulullah. Supaya dia ngurusin yang lain dulu, supaya jangan ke Rasulullah tapi justru dia ke keluarganya. Akhirnya dia pun menggedor pintu rumah Said bin Zaid dan adiknya Fatimah binti Al-Khattab, di mana di dalam masih ada Khabbab lagi ngajari mereka Al-Quran. Dan bahkan ketika itu saking takutnya orang kepada Umar bin Khattab, dikatakan Khabbab pun bersembunyi di bawah kolong, gitu ya, bersembunyi di bawah kolong. Kemudian ketika Umar masuk, Fatimah masih membaca dan kemudian Sayyidina Umar mengatakan, apa yang kalian baca tadi gitu. Sampai kemudian Fatimah ditampar dan pecah pipinya. Said bin Zaid yang akan maju ditonjok dan kemudian jatuh terjerembab, berdarah-darah. Mereka berdua kemudian mengatakan, benar, kami sudah mengikuti agama Muhammad. Memangnya kamu mau apa, wahai Umar? Kamu mau bunuh kami? Bunuh kami kalau kau mau, gitu ya. Mendengar kata-kata ini justru Umar menyesal karena lihat adiknya yang berdarah-darah ini. Akhirnya kemudian keluarkan apa yang kamu baca tadi, wahai Fatimah, aku ingin mendengarnya. Lalu Khabbab ibn al-Arat pun keluar dan kemudian mengatakan, wahai Umar, bergembiralah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ya Allah, perkuat Islam ini dengan satu di antara dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Sepertinya Allah telah memilihmu. Nah, kemudian mereka mempersilahkan Umar untuk mandi karena ayat-ayat Al-Quran ini hanya didengar oleh orang yang telah mensucikan diri. Lalu Umar pun menyimak bacaan Al-Quran dari adiknya dan kemudian bersyahadat dan akhirnya menjumpai Rasulullah. Nah, inilah keluarga ini ya, keluarganya Zaid bin Amir bin Nufail ini sejak awal dikarunia Allah hanifiyah, dikarunia Allah kelurusan di dalam beriman dan beragama. Sehingga Atikah binti Zaid pun akhirnya kemudian masuk Islam dan dia dilamar oleh seorang sahabat yang mulia, putra dari sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika mereka hijrah di Madinah, rumah tangga Abdullah bin Abu Bakar dan Atikah ini rumah tangga yang bikin iri lah buat semua orang. Istilah sekarang bucin banget gitu ya. Bucin banget Abdullah kalau sama Atikah itu, saking cintanya, saking sayangnya, sampai-sampai dikatakan Abdullah bin Abi Bakar ini bahkan untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid pun menjadi lemah. Jadi tidak rela meninggalkan istrinya, sangat-sangat posesif kepada istrinya, sangat sayang, sangat cinta, sangat bucin, sampai tidak bisa pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, dan ketika ada panggilan jihad pun tidak sanggup untuk berangkat, tidak sanggup untuk meninggalkan istrinya. Keadaan yang semacam ini, cinta yang terlalu bucin, cinta yang terlalu mengikat, cinta yang posesif, cinta yang membuat lemah ini membuat Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Kemudian dia memaksa Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar untuk menceraikan istrinya, menceraikan Atikah. Kalau Atikah menjadi istrimu dan kamu masih seperti ini, maka demi Allah, Atikah telah menjauhkanmu dari Allah. Atikah telah menjauhkanmu dari ibadah. Atikah telah menjauhkanmu dari agama. Maka demi Allah, engkau harus menceraikan Atikah ini. Maka, jadi nggak semua cinta itu ternyata positif ya. Bahkan kadang kalau berlebihan juga bisa membuat kondisi keagamaan kita, kondisi hubungan kita dengan Allah itu malah nggak baik. Bisa turun. Jadi ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang kemudian mungkin sejak awal lemah dalam agamanya. Bahkan orang yang kuat agamanya pun kalau salah menempatkan cinta, kalau salah menempatkan cinta bisa kemudian menjadi orang yang lemah di dalam kehidupannya, ibadahnya, dan bahkan kemudian dalam mentaati Allah dan Rasulnya dalam perjuangannya. Maka dengan terpaksa Abdullah ini menikahi menceraikan Atikah ketika itu. Setelah bercerai ternyata keadaan Abdullah tidak membaik gitu ya. Semakin lemah, bahkan sakit-sakitan, semakin kurus, badannya tidak terurus gitu ya, sehingga Atikah kemudian yang mengajukan permohonan kepada Abu Bakar untuk rujuk. Saya ingin rujuk, tapi saya berjanji dengan saya insya Allah akan membesarkan hati Abdullah, dan mudah-mudahan dia berubah, tidak lagi bucin, tidak lagi terlalu posesif dengan istrinya, tidak lagi lemah dalam perintah-perintah Allah. Maka Abu Bakar mengizinkan mereka untuk rujuk, dan betul ternyata setelah itu Abdullah menjadi sangat semangat pergi ke masjid ya, sangat semangat untuk melaksanakan berbagai kebajikan dan ketaatan, bahkan sangat semangat berjihad fi sabilillah, sampai akhirnya Abdullah ini gugur menjadi syuhada. Masya Allah, sebesar itu ya pengaruh dari seorang pasangan. Betul. Dia bisa aja membuat agama kita menjadi semakin lemah, tapi dia juga ketika benar gitu ya, dia bisa menjadi menguatkan kita dalam ketaatan kepada. Mungkin ketika mau untuk rujuk melihat keadaan Abdullah yang sangat memprihatinkan,
Atikah sudah bikin komitmen ya sama Abdullah. Aku mau rujuk kepada kamu, mengurusi kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu. Tapi syaratnya kamu harus menjadi lelaki sejati. Kamu syaratnya harus menjadi seorang mukmin yang baik. Kamu harus memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika datang. Maka kemudian Abdullah ini menjadi positif, menjadi cintanya cinta yang positif, sehingga akhirnya dia gugur fi sabilillah seperti itu. Dan setelah syahidnya Abdullah bin Abu Bakar, maka Masya Allah datang pinangan dari seorang yang sangat mulia kepada Atikah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini kan sepupu ya sebenarnya. Jadi di dalam keluarga-keluarga Quraisy biasanya memang sangat biasa pernikahan antar sepupu, dan Atikah menyambut baik pinangan dari Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga kemudian mereka pun menikah. Jadi Atikah ini mendampingi kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana Atikah ini kemudian menjadi sangat luar biasa perannya dalam kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Umar sering berdiskusi terhadap berbagai persoalan-persoalan kenegaraan dengan Atikah yang berarti beliau cerdas juga. Cerdas, yang dimulai dulu pernah Atikah itu ketika Umar sedang mengeluhkan urusan kenegaraan di rumah, Atikah kemudian memberi masukan-masukan. Lalu Umar kaget dan mengatakan, demi Allah, sejak kapan perempuan-perempuan ini ikut dalam urusan-urusan besar, urusan-urusan keumatan? Lalu Atikah mengatakan, silahkan tanya kepada istri-istri Rasulullah SAW, apakah mereka itu juga tidak pernah diajak musyawarah Rasulullah tentang urusan-urusan besar? Maka Sayyidina Umar tanya kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah ini menceritakan bagaimana ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam Umratul Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat yang gagal umrah dalam tanda kutip saat itu untuk menyembelih dan bersyukur ya, bertahalul, menyembelih hewan hadiyunya dan bertahalul, maka para sahabat tidak mau mentaatinya. Lalu beliau mengeluh kepada ibunda kita Ummu Salamah. Mereka taat karena emang lagi sedih juga ya. Lagi sedih, down, gitu. Ya lagi down, ya gimana sih kok nggak jadi gitu ya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah memberikan nasihat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sembelilah hewan hadiyumu di depan mereka, bercukurlah di depan mereka, niscaya mereka akan mentaatimu. Maka betul Rasulullah pun melaksanakannya dan para sahabat pun mengikuti yang dilakukan Rasulullah. Jadi Ummu Salamah mengatakan kepada Umar, bagaimana kami tidak berurusan dengan urusan-urusan seperti itu, sementara Rasulullah pun merundingkan dengan kami. Setelah itu Umar kemudian menjadi sangat suka bermusyawarah dengan Atikah, sangat suka merundingkan berbagai persoalan kenegaraan dengan Atikah. Bahkan ketika terjadi paceklik besar di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ini jadi penting ya untuk kita pahami juga, dipimpin oleh orang bertakwa, rakyatnya juga bertakwa, bukan berarti tidak ada ujian dari Allah. Jadi pada masa Sayyidina Umar terjadi ujian besar, yaitu terjadi paceklik yang panjang sampai tanah kering di mana-mana, orang mengalami kelaparan ya dan kekeringan yang sangat dahsyat, sehingga Sayyidina Umar pun pada waktu itu memutuskan untuk hanya memakan roti dengan minyak. Jadi roti dengan lemak, bahkan bukan minyak zaitun yang mahal, tetapi lemak-lemak murahan. Sehingga dikatakan Sayyidina Umar yang semula kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya itu berubah menjadi kuning kehitam-hitaman. Dan karena makanannya kurang bergizi juga. Karena makanan tidak bergizi, dan Atikah yang senantiasa berusaha membujuk Sayyidina Umar untuk kemudian memperhatikan kesehatan dirinya, justru kemudian mendampingi Sayyidina Umar untuk melakukan apa yang dilakukan, makan seperti makannya Sayyidina Umar, ya, berpakaian dan perhiasan-perhiasannya semuanya disumbangkan oleh Atikah untuk menangani krisis pada saat itu. Bahkan ketika Hafsah diminta para sahabat untuk meminta Umar agar lebih longgar pada dirinya, ya, ibunda kita Hafsah kan putrinya Sayyidina Umar, agar lebih longgar. Saat itu Sayyidina Umar bersama Atikah duduk di rumahnya, sedangkan Sayyidina Hafsah membujuk Sayyidina Umar untuk lebih longgar kepada dirinya, agar mengasihani dirinya. Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Hafsah, engkau bersama Rasulullah SAW, seperti apa keadaan beliau? Dia cerita betapa Rasulullah juga sangat memperhatikan umat, tidak ingin membebani umat, dan beliau berada dalam keadaan yang senantiasa mengutamakan umat dan sederhana. Maka apakah engkau ingin ayahmu berpisah dari Rasulullah SAW? Gitu ya. Itu yang dikatakan Umar kepada Hafsah, sehingga Hafsah tidak punya kata-kata lagi untuk membantah, dan beliau pun pulang. Dan itu di sisinya ada Atikah yang luar biasa di dalam membesarkan hati juga Sayyidina Umar untuk tetap teguh dalam keadaan seperti itu. Jadi malah bukan, kadang kalau kondisi-kondisi seperti itu malah
Kalau nggak kuat imannya malah biasanya istrinya merongrong. Ya. Betul, yang dan Sayyidah Atikah ini yang mendampingi Sayyidina Umar sampai saat syahidnya di mihrab ya. Beliau dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah Firaus yang kemudian dendam sangat besar kepada Sayyidina Umar yang dianggapnya telah menghancurkan negeri Persia yang selama ini menjadi negeri yang dicintainya, sehingga kemudian Sayyidina Umar itu terbaring di rumahnya selama 3 hari. Saking kuatnya beliau, padahal perut beliau itu robek sangat lebar. Dan dikatakan oleh Sayyidah Atikah ketika aku beri minum kepadanya air, maka air bersama darah keluar dari lukanya. Ketika aku berikan minum susu kepadanya, maka keluar susu bersama darah dari lukanya. Sehingga aku mengatakan, wahai Umar, demi Allah betapa berat penderitaan yang engkau harus rasakan di akhir hayatmu seperti ini. Maka Umar mengatakan, selama dia bisa nanti dengan ini berjumpa dengan 2 sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka dia ridho. Sehingga Atikah itu konon sepanjang 3 hari itu bergantian dengan istri Sayyidina Umar yang lain, yang satu yakni Sayyidah Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, untuk kemudian Sayyidina Umar ini berbaring di pangkuan mereka secara bergantian. Dan ini sampai akhir hayat, akhirnya ketika di pangkuan Sayyidah Atikah lah Sayyidina Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhir. Dan kemudian kekhalifahannya digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pada saat Sayyidina Umar telah gugur, syahid, Sayyidah Atikah dilamar oleh seorang sahabat mulia, satu dari 10 sahabat yang dijamin ke surga, yaitu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi setelah bercerai dengan ibunda kita Asma binti Abi Bakar, salah satu yang menjadi istri dari Sayyidina Zubair bin Al-Awwam adalah Atikah, janda dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kemudian di situ Sayyidina Sayyidina Zubair bin Al-Awwam juga sudah mengetahui bahwa di antara keberkahan Atikah ada kemungkinan bahwa suaminya akan nanti terbunuh sebagai syahid seperti Abdullah bin Abu Bakar, kemudian juga Umar bin Khattab. Maka mereka berumah tangga selama sekian waktu. Kemudian Sayyidina Zubair bin Al-Awwam bersama Sayyidina Talha bin Ubaidillah gugur terbunuh oleh orang durjana yang pengkhianat pada saat Waqatul Jamal. Pada saat terjadi insiden antara beliau berdua yang membela Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di pihak yang lain. Ketika mereka sudah berdamai dengan Sayyidina Ali, justru ketika mereka pulang kembali ke kemahnya masing-masing, baik Talha maupun Zubair itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak menghendaki perdamaian. Ya, karena bagi mereka perdamaian akan mengancam mereka. Bagi mereka mungkin perdamaian akan membuat mereka yang kemarin juga terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman itu akan diusut kasusnya, sehingga mereka pun membunuh kedua sahabat mulia ini, yakni Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma. Dan pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menguburkan keduanya, yakni Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talha, di dalam satu liang. Karena mengetahui mereka telah dipersodakan Rasulullah sejak sebagai muhajirin, dan mereka berdua senantiasa mendampingi Rasulullah, berbagi suka dan duka, saling mencintai karena Allah. Kemudian ketika keduanya dikuburkan, beliau memeluk putra-putra Talha dan Zubair yang masih kecil-kecil. Semuanya direngkuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku berharap aku dengan ayah-ayah kalian ini seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti di surga akan dicabut semua rasa permusuhan dalam hati kami, semua rasa nyesek, dendam, semuanya dihapus oleh Allah. Lalu kami dijadikan bersaudara lagi di dalam surga, duduk bersama di atas dipan-dipan sambil saling memandang penuh keridhaan. Itu yang aku harapkan, aku dan ayah-ayah kalian. Ini kata-kata Sayyidina Ali kepada putra-putra Talha dan Zubair. Padahal sebelumnya sempat ada konflik di antara mereka. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah gugurnya Sayyidina Zubair melihat kepada Sayyidah Atikah yang kembali menjanda dan membuat beliau prihatin dengan kehidupannya, kemudian berkata, barang siapa ingin menjadi seorang syahid, maka menikahlah dengan Atikah, seorang yang siapapun yang menjadi suaminya akan gugur sebagai syahid. Maka ternyata yang maju adalah putra beliau, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang kemudian langsung menikahi ibunda kita Atikah.
radhiyallahu anha, dan qadarallah wa masya'a fa'al. Betul seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib akhirnya juga gugur di waqatu Karbala, insiden yang terjadi di Karbala pada saat itu. Ini menjadi pembukti kebenaran bahwa siapapun menjadi suami Sayyidah Atikah akan menjadi orang yang ditinggikan kedudukannya di sisi Allah karena kesyahidan fi sabilillah. Masya Allah. Sayyidah Atikah binti Zaid, kita kenali bagaimana peran beliau dan support beliau dari masa ke masa. Bagaimana seorang pasangan, seorang istri bisa memberikan kontribusi yang besar bagi suaminya, baik itu ketika dia keliru, maka suaminya akan menjadi lemah. Tapi ketika dia bisa memberikan support untuk kebaikan, suaminya justru bisa menjadi lelaki yang luar biasa, mengukirkan kepahlawanan. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat para perempuan, buat para istri, calon istri, dan juga para ibu-ibu di luar sana. Barakallahu fikum.